Kemudian, apa masalah pekerja migran? Untuk bekerja, masyarakat NTT pasti pertanyaannya uangnya dari mana? Cara tradisional yang ditempuh adalah menjual harta keluarga, menggadaikan sertifikat rumah, menggadaikan sertifikat kendaraan, atau pinjam ke rentenir. Apa perintah Presiden? Keluarkan kebijakan KUR PMI. Plafonnya 100 juta. Bisa diakses oleh setiap calon pekerja migran Indonesia. Dibayar selama bekerja, dicicil dengan bunga yang sangat murah 6%. Jadi kalau ingin bekerja, jangan lagi berpikir uang dari mana. Tidak perlu menjual harta keluarga, tidak perlu meminjam ke rentenir. Makanya dengan bangganya, ketika KUR di launching, statement saya katakan, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir, dan ini ada kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan satu data yang memprihatinkan. Selama 3 tahun memimpin, kita bisa lihat kurang lebih 1.200 jenazah. Mereka anak-anak bangsa yang memiliki mimpi indah, memiliki janji untuk keluarga yang dia tinggalkan, tapi harus meninggal di negara penempatan dan kembali dengan peti jenazah. NTT di tahun ini 1 Januari hingga 19 September 104 jenazah. Dan selama 3 tahun kurang lebih 420 jenazah. Belum angka yang sakit. Kita lihat ya, angka yang sakit 3.583 selama 3 tahun. Belum yang dideportasi karena masalah keimigrasian. Kita lihat angka yang dideportasi. Kalau tidak salah sudah menembus angka 105.000 per hari ini. Ini potret yang menyedihkan, ini potret buram. Dan saya selalu mengatakan, negara harus mengambil sikap pada posisi dan track yang benar untuk shortcut, yaitu tidak ada alasan lain untuk kita menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Saya nggak mau anak-anak bangsa mereka dihormati di luar negeri kembali ke tanah air diperlakukan tidak manusiawi oleh bangsanya sendiri. Tiba di bandara mereka dipalak, diperas oleh oknum-oknum tertentu. Digiring untuk naik kendaraan yang kendaraan ini disiapkan menjadi bisnisnya oknum-oknum tertentu, termasuk bisnis oknum-oknum orang di BP2MI di masa lalu. Saya ingin fair mengatakan. Dia tidak punya pilihan untuk naik bus, kendaraan, keluarganya, atau mungkin lebih murah melalui kendaraan yang lain. Mereka juga yang akan berangkat menunggu sekian jam penerbangan internasional, tengah malam, subuh. Mereka berkeliaran, tidak punya tempat. Dan bahkan duduk terlantar dimanapun di bandara. Presiden marah melihat situasi ini. Berikan penghormatan pada mereka. Mereka pahlawan devisa. Dan ini yang selama ini disembunyikan dan tidak pernah disampaikan. Sehingga mindset dan paradigma setiap orang, bahkan pejabat di negara ini, selalu memandang remeh, melihat sebelah mata, memandang rendah para pekerja migran atau dulu disebut TKI, bahkan menganggap mereka sebagai sumber masalah bagi negara. PMI atau yang dulu disebut TKI adalah penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, 159,6 triliun setiap tahun. Itu yang saya katakan kepada jajaran saya. Wahai para penyelenggara di Republik ini, malulah diri kita. Gaji yang kita terima setiap bulan, yang dinikmati anak istri kita di rumah, fasilitas mobil dinas, rumah dinas, insya Allah demi Allah. Atas nama Tuhan saya bersumpah, itu bukan dari nenek moyang kita. Semua itu kita nikmati dari rakyat, termasuk dari para pekerja migran Indonesia. Presiden marah, mas, ibu-ibu, perempuan ketika akan berangkat, tiba saat akan diperiksa di pos imigrasi. Dia harus antrian panjang berdesak-desakan. Tapi selalu ada orang spesial di negara ini. Siapa? Ofisial diplomatik. Orang-orang penting di Republik ini. Tidak boleh antri. Tidak boleh berdesak-desakan. Mendapatkan perlakuan hormat dari negara. Orang-orang penting. Orang-orang terhormat. Walau tidak sedikit orang terhormat juga menjadi terhina karena korupsi uang negara. Tapi diberikan fast track juga. PMI kategori masyarakat umum. Presiden katakan, mas, sejajarkan mereka dengan ofisial diplomatik. Tidak hanya loan, disiapkan fast track, jalur cepat, dan jalur khusus untuk pekerja migran Indonesia. Sederajat dengan ofisial diplomatik, karpetnya warna biru, kita zoom. Ini di 8 bandara bisa dilihat, jalur khusus, tulisannya VVIP, pekerja migran Indonesia. Kemudian
Kalau dulu Bapak Ibu sekalian melihat PMI kalau mau berangkat ya berangkat aja, ke bandara ya berangkat pakai kaos kemeja belang-belang, kemudian yang penting berfoto di bandara pakai spanduk sebagai bentuk laporan. Tidak ada. Sekarang mimpi saya wujudkan. Kalau kita melihat bagaimana negara melepas kontingen Olimpiade, kontingen SEA Games, dilepas oleh negara secara seremonial, dihadiri orang-orang penting. Mereka ambasador, mereka bertarung di event olahraga. Saya katakan, PMI adalah ambasador. Kalau kontingen Olimpiade SEA Games, dia bertarung di event olahraga, PMI bertarung dalam kompetisi global, melebut peluang kerja ke luar negeri, maka mereka harus diperlakukan sama, dilepas secara seremonial dan oleh orang-orang penting di negara ini. Kenapa sindikat penempatan ilegal ini sulit disentuh oleh hukum? Karena mereka selalu dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Siapa saja? Ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, dan secara fair saya katakan Bapak Kapolda, oknum di BP2MI ada yang terlibat dalam sindikat penempatan ilegal. Yang karena itu tahun lalu saya melakukan pemecatan seorang ASN yang mengatur penempatan ilegal dan menerima uang yang sangat besar masuk ke dalam rekening. Artinya apa? Kita tidak boleh gerah. Karena kalau bicara oknum, ya dimanapun pasti ada oknum yang brengsek. Bicara pengkhianat negara, dimanapun selalu ada. Tapi kita harus yakin, Bapak Kapolri dengan jajarannya, Bapak Panglima TNI dengan jajarannya, para menteri, ya, dan pemerintah ini serius memiliki komitmen kepada merah putih. Maka yang kita bersihkan adalah oknumnya dan bukan membubarkan lembaganya. Kita punya undang-undang yang sangat kuat, Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres penanganan dan pencegahan TPPO nomor 22 tahun 2021. Izin Bapak Presiden, Perpres ini mandul, tidak efektif. Saya sampaikan di hadapan Presiden, 900 ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, 2.600 diselamatkan yang hampir diperdagangkan ke luar negeri. Kita berikan aplaus untuk Bapak Kapolri dan jajarannya. Ini membuktikan, saudara-saudara, seperti yang saya sering katakan, bahwa untuk mencegah itu mudah, menangkap para pelaku itu juga tidak sulit. Modus operandinya kita sudah tahu, kantong-kantong rekrutmen kita sudah paham, peta jalannya untuk diberangkatkan ke negara mana, dia transit di tempat mana, jalur yang digunakan, udara, bandara, pelabuhan, PLBN, kita sudah paham. Yang kita tunggu adalah komitmen kepada merah putih. Komitmen untuk menyelamatkan setiap anak bangsa atas nama keyakinan agama yang mengajarkan kita, atas nama Pancasila, atas nama kemanusiaan. Maka saat ini dan seterusnya, tidak boleh ada satu manusia pun di negara ini yang dengan sebebasnya, dengan uang yang dia miliki, dia bisa memperdagangkan anak-anak bangsa, saudara-saudara kita.